Setelah kita membahas kemarin di dalam kitab Qisasul Anbiya tentang kisah wafatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, maka kita lanjutkan kembali, yaitu tentang pasca sepeninggalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, disebutkan setelah sepeninggalnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, maka tugas untuk mengurus bangsa Bani Israel itu diberikan kepada Nabi Yusha bin Nun. Jadi setelah meninggal Nabi Harun, setelah meninggal Nabi Musa, dilanjutkan tampuk kepemimpinan untuk memimpin Bani Israel itu adalah seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun bin Afrayim bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini bukan seorang rasul. Beliau cuma seorang nabi dan hanya ditugaskan menjaga, tapi tidak diberikan oleh Allah kepadanya wahyu untuk disampaikan kepada Bani Israel. Nah, kalau kita sebutkan tadi silsilah Nabi Yusha ini adalah Yusha bin Nun bin Afrayim Yusuf bin Yakub bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Bin Afrayim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi menurut ahlul kitab, Nabi Yusha ini adalah pamannya Nabi Hud. Putra pamannya Nabi Hud. Berarti apa ya? Sepupu apa ya bahasa kitanya? Nah, putra pamannya Nabi Hud. Ya, masih sepupuan ya dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, Yusha bin Nun ini yang pernah menemani Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika Nabi Musa menemui Nabi Khidir. Kita pernah ceritakan ya, kalau kita ceritakan lagi ya terbulik lagi ceritanya. Ya intinya Nabi Musa itu minta ditemani dalam mencari Nabi Khidir. Nah, yang menemani Nabi Musa itu namanya Yusha bin Nun ini. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Secara tidak langsung namanya Allah tidak menyebutkan. Tapi ayat-ayat itu berkaitan ditujukan kepada Yusha bin Nun ini. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, li fatahu asal katanya pemuda, maksudnya di sini muridnya. Ya, ini siapa ya? Yusha bin Nun. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ini perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Kata Nabi Musa kepada muridnya Yusha bin Nun, ini aku akan terus jalan dan kamu ikut terus sama aku. Nah, sampai di mana? Di tempat bertemunya dua lautan.
Atau kalau nggak ada, kita jalan terus walaupun bertahun-tahun, sampai bertahun-tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam cerita itu, Maya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa, bawalah ikan di dalam apa bahasa kitanya tuh? Lukah atau bakulkah apa itu ya? Nah, itu ada yang mengatakan ikan itu hidup, ada yang mengatakan itu ikan mati. Ya, kalau seandainya ikan itu nggak ada lagi di tempatnya, apa bahasa kitanya, lukah atau bakul atau apa ya? Tuh. Nah itu. Kalau ikannya nggak ada, berarti disitulah Nabi Khidir bertahan. Sampai berjalan lama, Nabi Musa istirahat. Bilang kepada Yusha bin Nun, kita istirahat di sini. Tidur. Ketika Nabi Musa tidur, Nabi Yusha juga tidur. Tiba-tiba ikan yang di dalam apa tadi bahasa kita, bakul kalukah kata keluar. Ada yang mengatakan itu ikan hidup, ada yang mengatakan ikan mati. Keluar dari tempatnya, lalu ikan itu berjalan di tanah sampai masuk ke lautan, masuk ke dalam lautan. Nah, kemudian Nabi Musa terbangun dan langsung jalan, tidak memeriksa di dalam ini apakah masih ada ikannya atau tidak. Jalan begitu. Ya, sudah berkilo-kilometer, bahkan ada yang mengatakan sampai ratusan kilometer. Baru pas lapar Nabi Musa, aku lapar, coba keluarkan makanan di dalam bakul itu. Dalam, ya kalau zaman sekarang rangsel lah ya, tas rangsel, keluarkan. Sekalinya pas dikeluarkan, apa yang terjadi? Ikannya nggak ada. Ikannya nggak ada, kata Nabi Musa, ini berarti di tempat tadi ikan terkeluar. Dan disitulah Nabi Khidir. Maka kembalilah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ke tempat itu yang tadi mereka tidur, dan disitulah mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, jadi kita kembali, nama Yusha bin Nun ini tidak disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran, tapi Allah menyinggung nama Yusha bin Nun ini, ya, menyinggung Yusha bin Nun ini dengan domir, isim domir, ya, dengan nama, dengan apa namanya, dengan sindiran, fata, ya, fata artinya pemuda atau muridnya Nabi Musa. Begitu juga disebutkan di ayat 62 ayat surah Al-Kahfi, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Yang kita baru ceritakan tadi. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, setelah tidur jalan Nabi Musa, berkatalah Musa kepada muridnya, ifatahu muridnya, yakni Yusha bin Nun, bawalah kemari makanan kita, keluarkan makanan yang dalam tas rangsel, keluarkan. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini, lapar Nabi Musa, keluarkan. Ternyata setelah dikeluarkan, ikannya nggak ada, meloncat dia ke laut. Nah, yang kita syahid, yang kita fokus di sini adalah lifatahu. Nabi Musa berkata kepada Fatah, pemuda atau muridnya, yang dimasukkan di situ adalah para ulama mengatakan itu adalah Yusha bin Nun. Dan inilah penerus Nabi Musa sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menjaga bangsa Bani Israel. Disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, kata Nabi Yusha alaihi salatu wasallam, kenabiannya adalah telah disepakati oleh ahlul kitab. Sudah sepakat bahwa Yusha bin Nun itu adalah seorang nabi. Ya. Sepakat, ya.
riwayat Ubay bin Ka'ab, Nabi mengatakan bahwa Yusha itu adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Itu riwayat Ubay bin Ka'ab. Hadisnya sahih. Nah, mengenai cerita Yusha bin Nun ini ada disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Jarir dan juga dari para ahli tafsir, bersumber daripada Muhammad bin Ishaq, bahwa kenabian itu disertai bahwa kenabian Yusha bin Nun itu diserah terimakan atau diberikan oleh Nabi Musa kepada Yusha pada masa usia akhir Nabi Musa. Jadi di akhir-akhir wafat Nabi Musa itu, Nabi Musa sudah mengisyaratkan kepada Yusha bin Nun untuk meneruskan tampuk kepemimpinan ini. Lalu Nabi Musa meminta kepadanya agar bersedia mengemban perintah dan larangan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Yusha berkata kepada Nabi Musa, "Wahai kalimullah, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku tidak meminta kepadamu tentang apa yang diwahyukan kepada Allah, sampai engkau sendiri yang menyampaikan kepadaku." Ya. Setelah itu Nabi Musa tidak menyukai hidup yang kita ceritakan kemarin. Malaikat datang, ditampar oleh Nabi Musa. Malaikat tadi sampai matanya copot, malaikat copot. Malaikat ini pun minta sama Allah dikembalikan lagi matanya, kembalikan lagi sama Allah matanya malaikat tadi. Lalu tawarkan saja kepada Nabi Musa, mau hidup lagi atau enggak? Kalau mau hidup, taruh tangannya, telapak tangan di kulit domba, kulit sapi. Seberapa bulu yang menempel di telapak tangan, maka satu bulu dikasih waktu selama setahun. Tapi akhirnya Nabi Musa enggak mau hidup lagi, Nabi Musa ingin meninggal saja. Kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Nah, di dalam cerita yang lain, ya, cerita Ahlul Kitab menyebutkan bahwa pada bagian ketiga dalam Taurat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa. Jadi ada dalam kitab Taurat bagian ketiga, ya, disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar menjadikan Bani Israel itu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok terdiri 12 orang. Ada kelompok-kelompok gitu. Di bawah seorang pemimpin, yang demikian itu dimaksudkan untuk mengukur kekuatan dalam persiapannya menghadapi orang-orang perkasa pada saat keluar dari negeri Tih. Nah, dan disitulah Nabi Musa memilih melihat Yusha bin Nun. Jadi kelompok-kelompok tadi, oh ini kayaknya berpotensi untuk memimpin Bani Israel sepeninggal Nabi Musa. Nah, cerita Yusha bin Nun ini tidak terlalu banyak ya disebutkan, karena memang beliau bukan seorang rasul, cuma seorang nabi. Jadi cuman penerus saja
bukan perintis. Nah ini kalau istilah zaman sekarang ini kan ada perintis, ada pewaris. Jadi Yusha bin Nun ini ibarat kata pewaris tahta untuk memimpin Bani Israel.